Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Darussalam. Nomor induk mahasiswa saya 2152111044. Saya dari kelas MBS 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Karakteristik berpikir filsafat, yaitu nomor satu bersifat sistematis, dan yang kedua bersifat universal, yang ketiga radikal atau mendasar, yang keempat adalah rasional, yang kelima menyeluruh, yang keenam koheren, yang ketujuh konseptual, dan yang kedelapan bebas, yang terakhir adalah bertanggung jawab. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, dasar filsafat ilmu yaitu adalah ontologi. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada atau dapat dilihat dengan panca indera manusia. Dan yang kedua adalah epistemologi, adalah cabang ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan atau manfaat ilmu filsafat itu sendiri. Selanjutnya adalah relasi atau hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan pengetahuan atau ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya belajar filsafat. Atau apa sih pentingnya filsafat untuk kita? Jadi pentingnya filsafat untuk kita yang pertama adalah kita mampu untuk berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam yang berarti adalah berpikir yang memiliki makna atau tujuan, serta mampu memberikan manfaat bagi banyak hal. Yang kedua adalah berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional adalah kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, baik berupa fakta, opini, maupun data. Yang ketiga atau yang terakhir adalah berpikir secara komunikatif. Maksudnya adalah sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat belajar filsafat di bidang akademik atau pendidikan. Filsafat adalah ilmu yang bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan cara berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi kita akan mengalami dan menyadari keberadaan kita di dunia ini memiliki tujuan apa.
Dan yang terakhir adalah manfaat belajar filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat belajar filsafat dalam kehidupan sehari-hari adalah filsafat memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.